Sekarang siapkan kapas, minyak kayu putih, minyak kayu putih kalian teskan ke kapas tersebut. Sudah disiapkan, secukupnya saja. Kemudian kapasnya itu kalian masukkan ke mulut yang sudah dicampurkan dengan minyak kayu putih, kemudian ditekan ke gigi kalian yang bolong. Tuh, jika kalian cocok dengan obat itu bakalan berkurang sakitnya. Atau siapkan garam 1 sendok, kemudian air hangat setengah gelas, kemudian kalian larutkan garam 1 sendok tersebut, diaduk, dan kemudian air campuran itu digunakan untuk kalian berkumur selama kurang lebih 1 menit lah kalian kumur. Dan jika kalian cocok, sakit gigi kalian bakal berkurang. Coba saja, masih sakit giginya, kalian coba gosok gigi yang bersih ya, terus sambil bercermin deh. Kalau ada itu, coba kalian cek di gigi kalian itu ada sisa-sisa makanan yang nyangkut tidak di gigi kalian yang bolong. Kalau ada, itu kalian bersihkan ya, sampai bersih. Kemudian kumur-kumur, karena sisa makanan yang nyangkut di gigi yang bolong itu penyebab gigi kalian sakit. Untuk mengurangi rasa sakit di gigi kalian itu, kalian silahkan beli obat saja di apotek terdekat di rumah kalian. Itu ada namanya Mevinal, ini 1. Ini kemarin gue nyoba obat ini dan udah cocok sih buat gue. Tapi gue dapet resep dari kawan yang habis berobat juga. Ini ada 3 resep. Ada grapazol, ada ufraglin, ada gratazon. Dan 3 ini minumnya 3 kali sehari. Kalian silahkan coba, semoga cocok juga buat kalian, bisa mengurangi rasa nyeri akibat gigi kalian yang berlubang. Dan pengalaman gua sih, gigi gua kan bolong sih, dan maksud dari tujuan video ini gua buat adalah berbagi informasi saja pada kalian. Semoga informasi gue ini bermanfaat, bagaimana gue melewati proses penyembuhan dari gigi ini dan solusinya. Itu gigi gue bolong di bagian geraham, sehingga jika ada sisa makanan itu yang nyangkut jadi terasa sakit. Lu habis ngopi, habis minum yang manis-manis, itu juga terasa sakit di gigi geraham ini. Awalnya sih gigi gua ini nggak parah banget ya bolongnya itu, karena gua sebelumnya itu ke puskes yang ada di sekitaran Kemiling. Itu semuanya menolak untuk gua melakukan penambalan gigi ini. Niat gua kan mau ditambal awalnya, tolak karena ini pandemi ini. Padahal gue sudah membayar iuran BPJS itu udah rutin tiap bulan kan. Tapi apa daya, kita cuma bisa pasrah saja karena emang sudah peraturan dari pemerintah. Jadi BPJS tidak bisa dipakai. Terpaksa gue ke klinik karena gue udah nggak tahan, makan juga udah risih. Makan udah makan sebelah kiri tuh. Kalau makan sebelah kanan tuh udah aneh, rasanya sakit, ngunyah dikit sakit kan, jadi pindah sebelah kiri. Sebelah kiri pun kalau habis makan juga harus langsung kumur-kumur, langsung cek gitu ada nggak sisa makanan yang nyangkut. Pokoknya nggak nyaman deh. Dan sampai klinik gua konsultasi juga dengan dokter giginya. Itu awalnya kan gua pengen tambal gigi. Setelah dicek sama dokternya, itu udah nggak bisa ditambal
karena kata dia sih di dalam gigi gua yang berlubang itu udah ada daging yang tumbuh. Terus itu yang menyebabkan gua sakit ketika ada sisa makanan apapun yang nyangkut di gigi itu. Jadi solusi dari dia adalah dicabut. Pokoknya udah nggak kerasa sakit, baru kita bisa cabut. Setelah menunggu 3 hari, gue akhirnya ke kliniknya lagi, dan langsung hari itu gigi gue dicabut. Awal itu dokter ngecek kondisi gigi gue kan, dipukul-pukul dengan dia kan, tanyain masih sakit nggak? Ya gue jujur udah nggak sakit, karena kan gue udah nunggu 3 hari gitu. Udah kalau sudah nggak sakit kita cabut. Wah, itu udah rasa takut gue mulai datang nih. Melirik dia udah nyiapin beberapa jarum itu kan, depan mata gue jarum mulai datang. Takut rasanya itu kan, ngeri. Cuman gue harus berani, karena kalau gue biarin aja gue juga bakal tersiksa loh. Jadi gue memberanikan diri gue dan udah bener-bener tekad gue gigi itu dicabut, karena udah nggak bisa ditambah lagi. Jarum mulai masuk ke mulut gue. Itu jarum itu kerasa banget masuk di bolongan itu, di bolongan itu sekali. Terus di sekitaran gigi yang bolong itu juga ditambahin sama dia disuntik. Rasanya sama, sakit kan. Udah nunggu sekitar 1 menit itulah, gigi terasa tebal. Dokter itu megang alat cabutnya itu kayak apa ya, kayak jepitan gorengan itulah kayaknya, tapi lebih kecil itu ya, kayak jepitan gorengan tapi lebih kecil. Tanya lagi dia, sakit nggak? Sambil digoyang-goyang gigi guanya, sakit nggak? Udah nggak pak? Tarik nafas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah sama sekali nggak sakit, ya, biasa aja gitu. Terus ditunjukin sama dia, nih gigi kamu bolong, dan bersyukur pencabutannya itu lancar, nggak ada yang tersisa sampai akar-akarnya. Ternyata bener, gue cek, wah udah parah giginya, udah rusak, udah bolong. Situ kalian yang sama seperti saya, segeralah konsultasi, jangan tunggu lama-lama, karena itu menyiksa juga kan. Kita mau makan kurang nyaman, mau minum apa juga susah, ngilu rasanya. Setelah dicabut itu rasanya ya plong aja, biasa. Itu dikasih obat sama dokter, kasih kapas. Kita suruh neken kapas yang udah dicampur betadine itu, neken ke gigi yang bolong itu, gigi yang sudah dicabut ya, tekan kapas yang udah campur betadine. Kita nggak bisa gunain kapas sembarangan, karena kapas dia itu kapas khusus. Usahakan kalian ya sudah cabut gigi itu jangan aktivitas, biar kalian bisa istirahat saja di rumah. Gua itu sampai rumah pulang itu masih darah masih ngalir, cuma nggak banyak. Di situ gua minum air dingin aja, biar apa, menurut gua biar ngebeku aja darah di sini kan. Sambil gua tekan kapas itu kan, gua bawa tidur kan. Besoknya udah bisa makan seperti biasa, cuma pakai yang sebelah kiri dahulu, karena sebelah kanan kan belum berapa sembuh. Dan itu proses itu pipi masih terasa tebel kan, sampai seminggu. Akhirnya ya udah normal lagi kan. Tinggal nantinya kan kalau udah sembuh total, dan sih gue mau pasang gigi palsu di sini biar enak ngunyah. Dan ini beberapa list harga yang gue lihat sih, itu mungkin setiap daerah beda-beda ya harganya untuk di klinik. Ini gue kan di daerah Lampung, mungkin di daerah kalian kan beda juga. Kemarin gue lihat sih dari pasien-pasien yang datang itu ada catatannya, dia ambal itu minimal 50.000. Untuk ngecek gigi saja itu juga 50. Untuk cabut gigi itu 150.000. Untuk bersihkan karang gigi itu 200.000.
Dan untuk pasang gigi palsu itu bervariatif, tergantung kualitas yang kalian inginkan ya. Dan kemarin yang paling murah sih gua tanya ada yang 250.000 ya, lumayan. Cuma kalau bisa sih kalau gua sendiri ini rencana sih ke puskes saja deh, ada nggak di sana tambal gigi ya, karena kan kita udah bayar BPJS gitu. Tentu saja dengan kejadian itu gue merasa jangan sampai terulang lah. Apa yang salah dari gue sehingga gigi gue bisa bolong. Dari situ gue cari di Google, di YouTube juga gue cari kan, gimana caranya biar gigi kita nggak bolong. Dan paling banyak sih ya cara sikat gigi yang benar. Dan ternyata selama ini gue salah, sikat giginya itu gue masih bulat-bulat kayak anak kecil itu sikat gigi masih ya. Gue search di internet, kalau dewasa kita metode sikat giginya berubah, itu dari atas gusi ke bawah, itu semua bagian, terus lidah juga disikat. Terus kalau kalian ini pakai kumur-kumur itulah biar bersih. Sekian video kali ini, dan semoga sharing dari gua tentang sakit gigi, pengobatan, pencabutan itu bisa bermanfaat buat kalian, pengalaman gue ini. Dan tambahkan di komentar buat kalian yang punya pengalaman berbeda, itu kan kita sama-sama sharing ilmu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel gue biar gue tetap semangat kan. Soalnya kalau lihat subscriber gue nambah itu makin semangat buat video, buat sharing pengalaman, itu makin semangat. Oke, see you next video.